Koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Putut Prihantoro, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri Coloman. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi pembelajaran coaching untuk supervisi akademik. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching diantaranya yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching dikembangkan dalam 3 kata. Kemitraan. Peran coach dan coachee merupakan sebagai mitra. Coach hanya mendampingi dan membantu coachee untuk memahami setiap situasi yang dihadapi. Proses kreatif. Percakapan kreatif yang bertujuan untuk menggali dan memetakan situasi yang akan dihadapi oleh coachee. Memaksimalkan potensi. Prinsip memaksimalkan potensi yaitu pengambilan kesimpulan yang disampaikan oleh coachee dari proses coaching yang telah dilakukan. Keterkaitan coaching dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendekatan coaching menjadi salah satu proses menuntun memerdekakan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu cara untuk meningkatkan potensi dan kemampuan murid adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, profil, dan kesiapan belajar. Guru sebagai coach akan selalu berupaya untuk menggali kebutuhan belajar murid dengan mendesain proses pembelajaran yang mampu memaksimalkan segala potensi yang dimiliki murid. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Proses coaching dapat berjalan dengan mengoptimalkan ranah sosial emosional sehingga setiap murid mampu menyelesaikan setiap masalah dengan potensi dan kemampuan sendiri. Pada akhirnya, mereka akan mampu hidup bebas dan merdeka menentukan jalan hidupnya sesuai kekuatan dan potensinya masing-masing. Perbedaan coaching, mentoring, dan konseling. Coaching, coach mengarahkan coachee menyelesaikan masalahnya sendiri dengan potensi yang dimiliki. Mentoring, mentor membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Konseling, konselor adalah seorang ahli yang membantu konseli memecahkan masalahnya. Kompetensi dasar bagi seorang coach yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Coaching dengan model Tirta. Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan yaitu Grow Model, Goal, Reality, Option, dan Will. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Refleksi terhadap proses coaching di sekolah. Coaching adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan guru untuk menuntun segala potensi murid untuk hidup sesuai kodratnya yang dimilikinya. Coaching menjadikan murid dapat hidup sebagai individu dan bagian masyarakat yang mampu menggali dan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Coaching dapat menuntun murid untuk berkesadaran penuh mencapai kemerdekaan belajar. Kompetensi inti coaching. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Kehadiran penuh atau present adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coachee atau di dalam coaching disebut sebagai coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap.
mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Sekian dan terima kasih.